minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mari kita belajar tajwid sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnu. Nah, kita lihat di sini ya, ada nun, di atas nun ada tasjidnya. Jika kita mendapati di dalam Al-Quran ada nun bertasjid ataupun mim bertasjid, maka membacanya kita harus dengungkan. Mengapa kita harus dengungkan? Karena hukumnya ini masuk ke dalam ghunnah musyaddad. Kenapa ini dikatakan ghunnah musyaddad? Dikarenakan ada tasjidnya. Ini tasjidnya ya. Dikarenakan ada tasjidnya sehingga dikatakan ghunnah musyaddad. Sekali lagi, lafaz yadhunnun membacanya harus kita bagaimanakan? Kita dengungkan, betul. Kenapa harus kita dengungkan? Karena dimasukkan ke hukumnya ghunnah musyaddad. Kenapa ini diberi nama ghunnah musyaddad? Dikarenakan ada tasjidnya. Berapa harakatkah kita harus mendengungkannya? Maka kita menjawab 3 harakat. Kenapa kita harus dengungkan 3 harakat? Karena kita masukkan ke ghunnah asliyah. Maka jawabnya karena kita masukkan ke ghunnah asliyah. Dan kenapa pula kita masukkan ke ghunnah asliyah? Dikarenakan dengungnya itu tidak membutuhkan ke huruf sesudahnya. Sekali lagi, kenapa kita
masukkan ke gunnah asliyah dikarenakan dengungnya ini tidak membutuhkan kepada huruf yang setelahnya atau sesudahnya. Ya. Karena itulah dikatakan gunnah asliyah. Apa yang dinamakan dengan gunnah yaitu nunun sakinatun khafiyatun takhruju anil khayasimi. Artinya adalah nun yang mati yang didengungkan cara pembacaannya, yang keluar makhrajnya dari pangkal hidung, ya. Jadi yang dinamakan dengan gunnah adalah nun yang mati. Kok ini bukan nun yang mati? Kita lihat di sini nunnya bertasydid, tidak mati. Oh, karena awalnya nun bertasydid ini awalnya ada dua nun. Yang pertama nunnya mati, yang kedua nunnya berharakat. Sehingga dimasukkanlah nun yang mati kepada nun yang berharakat menjadi ada tasydid, begitu ya. Karena itulah di dalam definisinya atau di dalam istilahnya adalah nun yang mati yang didengungkan cara pembacaannya, yang makhrajnya keluar dari pangkal hidung. Menurut kaidahnya wa ghunna mimman summa nunan syudida wasammi kulla harfa ghunnatin bada. Bisa dipelajari. Yadhunnuna annahum, lafad annahum ini pun sama ya, nunnya bertasydid sehingga hukumnya adalah ghunnah musyaddad. Annahum mulaqu rabbihim wa annahum. Nah, di sini perhatikan ada mim mati menghadapi huruf waw. Ya, ada mim mati menghadapi huruf waw. Mim mati, di mana-mana ada mim mati, kita katakan dulu hukumnya. Hukumnya mim mati itu ada 3 ya. Yang pertama adalah ikhfa ketika mim mati menghadapi huruf ba. Yang kedua adalah idgham ketika mim mati menghadapi huruf mim lagi. Contoh ini, mim mati menghadapi mim lagi ya. Nah, ini dikatakan idgham syafawi. Dan yang ketiga ada yang harus kita izharkan cara pembacaannya. Yang harus kita izharkan cara pembacaannya berarti hurufnya itu selain ba dan juga selain mim. Berarti ada berapakah hurufnya? Ada 26 selain ba dan juga selain mim. Nah, ini mim mati menghadapi waw berarti bukan ba, bukan pula mim. Sehingga mimnya harus kita bagaimanakan cara pembacaannya harus kita jelaskan. Harus kita jelaskan sehingga mimnya akan nampak jelas terdengar oleh kita. Rabbihim wa an rabbihim, him tampak jelas ketika kita mengucapkan mimnya. Sehingga jika saya tanya membacanya harus dibagaimanakan, kita menjawab dijelaskan. Kemudian saya bertanya kenapa dijelaskan? Dikarenakan mim mati menghadapi salah satu huruf idhar. Sekali lagi kenapa dijelaskan? Dikarenakan mim mati menghadapi salah satu huruf idhar. Tadi dikatakan ada berapakah huruf idharnya? Ada 26. Dinamakan idhar apa ini? Maka mim mati ini menghadapi waw itu dikatakan idharnya idhar syafawi. Ya, ini dinamakan idhar syafawi hukumnya. Kenapa dihukumi atau dinamakan idhar syafawi? Dikarenakan makhrajnya mim ini keluar dari bayinas syafatain, yang artinya keluar dari bibir 2 atau mulut 2. Sehingga dikatakanlah idharnya idhar syafawi. Begitu ya. Menurut kaidahnya
Wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufi wasammiha syafiyah. Terutama di sini mim mati menghadapi huruf wawu, membacanya harus sangat jelas sekali. Ada 2 huruf di antara 26 huruf yang membacanya harus sangat jelas, yaitu ketika mim mati menghadapi wawu dan mim mati ketika menghadapi huruf fa. Di sini menghadapi huruf wawu. Kenapa harus jelas sekali kita membacanya? Dikarenakan makhrajnya mim dan juga makhrajnya wawu maaf, makhrajnya mim dan juga makhrajnya wawu itu sama, berada di dalam satu makhraj, yaitu dari bainas syafatain. Hurufnya ada 3, yaitu wawu, mim dan ba. Karena itu membacanya harus tampak sangat jelas, sehingga ketika kita mengucapkan mim mati ini terasa tertutup mulut kita. Rabbihim wa an, seperti itu ya. Nah, baik, sekali lagi bagaimana cara membacanya kita jelaskan. Kenapa kita jelaskan? Dikarenakan mim mati menghadapi salah satu huruf idhar. Ada berapakah huruf idharnya? Ada 26. Dikatakan idhar apa di sini? Idhar syafawi. Kenapa kita katakan idhar syafawi? Dikarenakan makhrajnya mim keluar dari bainas syafatain, atau artinya di antara mulut 2. Ketika menghadapi wawu membacanya harus bagaimana? Harus sangat jelas, kita jawab. Kenapa harus sangat jelas? Dikarenakan makhrajnya mim dan wawu itu berada di dalam satu makhraj. Kaidah Fatu Atfal berkata, wahdhar ladza wawin wafa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Rabbihim wa annahum ilaihi. Nah, ini juga sama, ada mim mati menghadapi huruf hamzah, berarti bukan fa dan bukan pula mim, sehingga ini adalah hukumnya apa? Idhar syafawi. Wa annahum ilaihi raji'un. Sekarang yang terakhir lafad'un. Ini ya. Lafad'un sudah tampak jelas. Jika ditanya cara membacanya harus kita bagaimanakan? Kita panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Dikarenakan ain diberi harakat dhammah menghadapi salah satu huruf mad. Sekali lagi, kenapa kita panjangkan? Dikarenakan ain didapati berharakat dhammah menghadapi salah satu huruf mad. Yang berapakah huruf mad itu? Yang 3, yaitu wawu, alif dan juga ya. Di sini adalah huruf madnya huruf mad wawu, dipersyaratkan sebelumnya harus berharakat dhammah. Kalau alif sebelumnya berharakat fathah, dan kalau iya sebelumnya harus berharakat kasrah. Dikatakan madnya mad apa ini? Maka kita menjawab dikatakan ini adalah mad far'i. Kenapa dikatakan mad far'i? Dikarenakan sesudahnya huruf mad, yaitu wawu ini ya, sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sekali lagi, kenapa dikatakan huruf mad far'i? Dikarenakan sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sebab itu ada 2, ada sebab hamzah dan ada sebab sukun. Di sini itu sebab apa? Di sini adalah sebab sukun. Tetapi kok kita tidak melihat di atas nun ini ada sukun, ada juga harakat fathah. Kenapa saya katakan sebab sukun sedangkan di sini tidak ada sukun? Saya katakan sebab sukun karena ini adalah hukumnya mad far'i arid lis sukun. Bisa termasuk hukum mad far'i arid lis sukun jika cara pembacaannya kita berhentikan atau kita wakafkan. Jika membacanya kita wakafkan atau kita berhentikan sehingga nunnya harus sukun, tidak boleh berharakat.
Jadi membacanya seperti ini, raji'un. Tidak boleh raji'una atau raji'uni, tidak boleh seperti itu. Tetapi jika kita wakafkan atau kita berhentikan, cara membacanya nun ini menjadi sukun, raji'un. Karena itulah hukum ini dikatakan mad far'i arid lis sukun. Artinya adalah sesudahnya huruf mad kesananya itu membutuhkan sebab. Sebab apa di sini? Yaitu sebab sukun, ya. Sukun itu ada dua, ada sukun karena mutlak, ada juga sukun karena berhenti. Jika ditanya sukun karena apa ini? Karena mutlak atau berhenti? Maka kita jawab sukun dikarenakan berhenti. Karena itulah dinamakan mad far'i arid lis sukun. Kita lihat nunnya di sini berharakat apa? Fathah kan? Jika yang huruf terakhirnya berharakat fathah, maka cara pembacaannya ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, boleh kita membaca secara qasr. Artinya qasr adalah membacanya 2 harakat, sehingga membacanya seperti ini, raji'un. Boleh juga tawasud. Tawasud artinya 4 harakat. Contohnya raji'un. Dan yang terakhir boleh kita tulkan atau kita panjangkan sepanjang 6 harakat. Hukumnya boleh, sehingga cara membacanya raji'un. Begitu ya. Sekali lagi ada 3 cara pembacaan, boleh qasr, boleh tawassut, dan juga boleh tul. Mungkin sampai segini dulu yang saya tajwidnya terangkan. Yang pertama tadi ada ghunnah musyaddad, yang kedua ada idhar syafawi, dan yang terakhir adalah mad far'i arid lis sukun. Mungkin sampai sekian dulu. Kita membaca shadaqallah bersama-sama. Shadaqallahul azim.